akan minta dulu Apa? syarat-syarat. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu. Kalau nggak minta apa-apa saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Pak Jokowi saja tidak bisa intervensi kabinet Prabowo Gibran, apalagi yang baru bergabung atau pemain baru. Seperti itu ya, pemain baru rasa lama. Itu yang akan saya tanyakan kepada narasumber saya yang sudah bergabung bersama saya di sini, Mas Ahmad Badawi. Mas Owi, selamat malam. Assalamualaikum Mas Owi. Waalaikumsalam, Caca, Pak Ya. Yandri. Mas Owi, tadi di sini Bang Yandri kan sudah Malam, Bang mengatakan, kita saja yang 3 kali mendukung Pak Prabowo pun ikhlas mau dikasih menteri berapa. Nah sebagai pemain baru sebenarnya ada harapan tidak mau dapat berapa sih, 5 apa jangan-jangan ya. Mas Owi boleh silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih tadi sudah diidentifikasi sebagai pemain baru. Ya, sebagai identifikasi ya, meskipun belum resmi menjadi pemain baru. Tergantung Pak Habib sama Pak Yandri itu mau diakui sebagai pemain baru atau tidak. Tentu begini, terkait dengan kabinet, itu semua sesuai konstitusi merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih, yakni Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, adapun terkait dengan jumlah kementerian itu kan sudah diatur di Undang-Undang Kementerian Negara, yakni maksimal 34 kementerian. Selama undang-undangnya tidak diubah, maka jumlah maksimal kementerian itu 34. Nah, kalaupun kemudian biasanya yang terjadi dalam beberapa kali pemerintahan itu memang jumlah menterinya itu tidak lebih dari 34. Tapi jabatan-jabatan yang lain setingkat menteri itu kalau diakumulasi memang lebih dari 34. Tapi sekali lagi memang Presiden itu diberi kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk lembaga-lembaga yang setingkat dengan kementerian. Itu satu hal terkait dengan konstitusi. Kalau memang mau disaklekkan harus bernama Kementerian Negara, ya harus diubah dulu Undang-Undang Kementerian Negara yang mengatur membatasi jumlah kementerian itu maksimal 34 kementerian. Kalau kemarin ada usulan dari Asosiasi Hukum Tata Negara, ya silahkan saja. Teman-teman kan sudah melakukan pengkajian. Kira-kira mana kementerian-kementerian yang dianggap perlu dimekarkan. Sekali lagi, kalau soal usulan, siapapun boleh mengusulkan. Tetapi hak prerogatifnya itu ada di Presiden. Oke, ya sekarang saya ke Bang Habibur Rahman. Jadi ini pemain baru ini udah kayak ospek ya sebenarnya. Bisa kita katakan pemain baru atau mungkin masih ditimbang-timbang. Dan juga Bang Habib, sebenarnya kan di sini Mas Agung mengatakan, apa sih yang menjadi tolak ukur dalam menentukan siapa dapat berapa? Jangan sampai kemudian yang dorong sejak awal dapatnya tidak terlalu besar atau mungkin kurang dari yang diharapkan, sementara pemain baru yang dianggap belum masuk ke dalam visi dan misi dan Pak Prabowo malah dapat kursi. Bagaimana Bang Habib? Aduh, mute dia kayaknya. Tentu teman-teman paham ya, apalagi Bung Yandri ya dan rekan-rekan PAN yang sudah 15 tahun kita dalam satu koalisi. Pak Prabowo itu kalau dalam konteks sharing itu tidak pernah mengecewakan sahabat-sahabat seperjuangannya. Coba cek ya, misalnya 2014 ketika kita waktu itu menguasai semua AKD di DPR. Saya ingat banget saat itu Pak Muzani sebetulnya berkenan jadi ketua MPR RI, ya, dan pantas juga karena Pak Golkar ya partai terbesar di koalisi sudah dapat ketua DPR. Nah, Pak Muzani diminta Pak Prabowo untuk ngalah pada saudara kami dari PAN waktu itu Pak Zulkifli Hasan menjadi ketua MPR. Begitu juga di banyak AKD, misalnya di pimpinan DPR ya terkait misalnya ada yang pengen di bidangnya Korekyu, bidangnya Polhukam ya. Pak Prabowo banyak sekali menyuruh kader-kader Gerindra untuk ngalah terhadap sahabat-sahabatnya dari koalisi gitu ya. Jadi tentu saya yakin ya ini sudah menjadi track recordnya Pak Prabowo, bahkan konon katanya dalam konteks berbagi ini
Pak Prabowo itu sejak zaman di Kopassus dulu memang sudah seperti itu. Di internal partai politik Gerindra juga begitu. Di politik DPR begitu juga. Tentu kali ini teman-teman tidak ada yang ragu lah, ya. Yang ada pasti semua sahabat seperjuangan itu pasti akan puas, ya, akan mendapatkan lebih dari yang diharapkan dalam konteks sharing. Saya sih aku yakin kalau soal itu. Nah, tetapi memang harus diakui, ya, ada juga kebutuhan untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan baru, ya. Kenapa? Karena kita perlu pemerintahan yang kuat dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak. Kenapa lagi pertanyaannya? Ya itu dia, situasi geopolitik, ya, situasi politik internasional itu dan tantangan-tantangan kita ke depan ini kan sangat kompleks. Ya, tidak cukup hanya yang kemarin bersama-sama kita saja, harus melibatkan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin pihak, dan tentu dengan tidak mengganggu, ya, konfigurasi yang sudah ada. Negara kita ini kan negara besar, ya. Kalau dalam konteks berbagi itu banyak sekali yang bisa di konteks berbagi tanggung jawab dan peran, banyak sekali peran dan tanggung jawab yang bisa di sharing, ya. Dan Pak Prabowo itu ahlinya lah dalam konteks berbagi peran dan tanggung jawab itu, ahlinya itu Pak Prabowo. Jadi kalau saya sih nggak khawatir, ya. Saya yang begitu mengikut Pak Prabowo ini kan sejak 2009, ya. Saya paham banget bahwa hal-hal seperti ini sih tunggu saja pasti akan diselesaikan dengan baik oleh Pak Prabowo. Yang lama tidak akan kecewa, yang baru pun akan gembira. Kurang lebih begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Agung. Bisa tidak sih partai-partai koalisi yang mengantarkan Pak Prabowo Gibran ini menjadi pemenang percaya dengan omongan bahwa kita tidak akan melupakan kawan, kita pasti adil, kita pasti akan membuat keluarga ini menjadi harmonis, atau mungkin ya di balik-baliknya atau di belakang-belakangnya ada bersungut-sungut juga maunya sih menteri yang itu jabatannya. Bagaimana Mas Agung? Iya, pertama Pak Prabowo memang sudah teruji ya ketika dia masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi di periode kedua. Saya kira nafas rekonsiliasi waktu itu sangat kuat dan itu yang ingin dibawa Pak Prabowo di kabinetnya sekarang. Sehingga pembagian jatah yang tadi ditegaskan oleh Bang Habib bahwa ini akan menggembirakan semua, menghangatkan koalisi Indonesia Maju Plus karena ada anggota baru, akan bisa teruji dan terbukti. Tapi yang jelas begini, ini kan nggak gampang, karena memang bukan hanya partai koalisi yang harus diakomodasi, tapi juga ada arahan misalkan bagaimana Presiden Jokowi nanti memberikan orangnya, kemudian ada arahan kekuatan-kekuatan lain misalkan di internal Gerindra misalkan, itu juga memberikan rekomendasi nama. Sehingga ini memang butuh formulasi yang sangat kompleks, pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa sangat rigid. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan disharmoni yang cukup kompleks juga di internal koalisi Indonesia Maju. Sehingga arahannya memang Pak Prabowo harus melibatkan semacam tim khusus, Mbak Caca. Tim yang memang ditunjuk agar siapapun nanti yang direkomendasikan oleh orang-orang ataupun menteri dari partai ataupun dari non-partai memang dipilih berdasarkan merit system, ya. Saya tetap berharap itu dilakukan. Kenapa? Karena ini pesan yang diharapkan oleh publik bahwa kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini memang punya nafas untuk menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju. Dan tim ini saya kira urgent untuk dihadirkan agar apa? Agar siapapun namanya, seberapa banyak pun kuantitas menteri yang akan ditampilkan, apakah 34, apakah 40, itu bisa membuat orang-orangnya bisa bekerja dengan maksimal dengan Pak Prabowo seperti itu. Saya tuh penasaran dengan Bang Yandri tadi mengatakan kita ikhlas, itu hak prerogatif dari Pak Prabowo dalam menentukan PAN dapat berapa, tapi komunikasi tetap harus dijaga. Apa jangan-jangan partai-partai yang mengantarkan menjadi pemenang ini juga minta, ya kamu minta segini untuk jabatan kementerian ini, bagaimana Bang Yandri? Jadi gini, apa yang dikatakan sahabat baik saya Habibur Rahman tadi, betul itu. Tahun 2014, PAN itu pemenang kelima. Harusnya Bang Mujani itu ketua MPR. Tapi di musyawarah mufakat di hotel dekat MPR itu, saya ikut itu. Ya udah kata Pak Prabowo, Pak Jul aja. Nah, termasuk AKD tadi, yang beberapa jatah atau haknya Gerindra malah dikasihkan dengan koalisi merah putih waktu itu. Jadi memang betul teruji itu, dan faktanya sudah ada, rekam sejarahnya jelas. Jadi kami meyakini Pak Prabowo ini orang sangat komit,
kemudian tidak mengecewakan komitmen, dan waktu tanggal 20 Maret Pak Caca, ketika KPU mengumumkan hasil pemilu sebelum digugat ke MK, Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa yang pertama dikunjungi itu PAN. Maka tanggal 21 Maret PAN melaksanakan buka bersama di kantor DPP PAN. Pak Prabowo hadir. Di pidato Pak Prabowo itu jelas, Pak Jul, Pak Hatta, kalau teman lagi susah ya nggak banyak. Nah, salah satunya PAN ini sudah teruji gitu. Jadi kalau PAN nanti minta X lebih dari X, ya jangan kaget Pak Hatta dan Pak Jul. Tapi bagi kami itu sesuatu yang luar biasa, dan kami tetap menghormati bahwa penyusunan kabinet itu murni hak prerogatif Pak Presiden terpilih itu Pak Prabowo. Nah, persoalan tadi seberapa menteri di mana, kami meyakini komitmen Pak Prabowo itu tidak pernah akan berubah. Walaupun kami mengapresiasi tadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo safari politik atau mengajak kawan-kawan baru. Dan jangan lupa juga tadi Mbak Caca, saya juga nggak setuju kalau dikotomi antara parpol non parpol, seolah-olah yang parpol itu nggak profesional ya, yang dulu parpol profesional. Saya kira itu kurang bagus untuk bangsa kita, bahwa ada orang-orang yang dulu parpol diakomodir ya boleh, tapi jangan juga seolah-olah orang parpol ini nggak profesional. Jadi kurang pas itu. Dan sekali lagi kami sedikit pun tidak khawatir. Ini bukan basa-basi, bukan ya, komunikasi Bang Jul dengan Pak Prabowo itu Masya Allah luar biasa dekatnya, luar biasa intensifnya, dan pertemuannya baik yang dipublish maupun tidak dipublish, waduh sudah sangat sering, dan saya sering mengikuti atau diajak oleh Bang Jul untuk langsung dengan ketemu Pak Prabowo. Banyak diskusi yang antara PAN dan Gerindra itu chemistry-nya sangat nyambung, dan Pak Prabowo dengan Bang Jul itu sahabat lama, jadi kami meyakini komunikasi ini tetap akan terjamin dengan baik, kemudian terkondisikan dengan baik, sehingga nanti penyusunan kabinet itu saya meyakini tidak akan terjadi guncangan apapun, karena Pak Prabowo ini orang lihai, orang mantap, orang luar biasa pengalaman jam terbangnya, maka dia tahu bagaimana menyusun kabinet itu yang pas buat bangsa dan negara. Saya bilang tadi, di tengah persoalan banyak di dalam negeri, lebih-lebih di isu global yang luar biasa, semakin tidak menentu. Jadi kita serahkan aja kepada Pak Prabowo. Bagi PAN, sekalipun sedikit pun tidak khawatir dan tidak merasa akan terganggu kalau ada istilah Bang Agung tadi kan pemain baru, tapi saya bilang ini kan kalau Mas Awin kan sahabat lama ya. Silakan saja, bagi kami welcome saja. Kalau ada yang baru diajak, justru kami bersyukur. Karena sekali lagi bangsa yang besar ini perlu kebersamaan, perlu kita bersatu padu. Istilah saya itu bersatu saja belum tentu kuat, apalagi kita ini tercerai-berai. Nah, itu penting bagi prinsip perjuangan 5 tahun ke depan. Bang Yandri, makasih loh memberikan masukan saya untuk nanti yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Betul sekali saat ini Prabowo Gibran sedang diberondong harapan masyarakat merealisasikan janji-janji politiknya, swasembada pangan, ketahanan energi, bahkan juga ada lumbung pangan. Ini yang membuat bisa jadi Prabowo Subianto akan membentuk kabinet Zaken yang isinya adalah orang-orang ahli. Jangan-jangan partai pendukung yang tidak bisa kasih ahli dikurangi jatahnya melirik ke pemain baru, mungkinkah sesaat lagi?